Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan aku Sulfina, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Di video kali ini aku akan bahas mengenai ilmu psikologi komunikasi. Oke, lanjut aja ke poin pertama. Poin pertama di sini yaitu bagaimana membaca receiver pendapatan pengaruh tinggi dari sistem komunikasi kelompok. Oke, langsung aja aku akan jawab. Dalam komunikasi kelompok, untuk mendapatkan receiver membaca pengaruh tinggi adalah dalam setiap komunikasi kelompok masing-masingnya mempunyai konsep diri. Dalam arti komunikasi tersebut menyatukan satu pemikiran atau ide dengan ide atau pendapat yang lainnya yang masih berkaitan dengan komunikasi tersebut. Dan jika kelompok tersebut sedang membuat proyek untuk menarik khayalan, harus dengan banyak berdiskusi seperti rapat dalam 1 minggu 2 kali untuk menyeimbangkan pendapat antara anggota sehingga menaikkan pengaruh masyarakat. Komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil, dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi, serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana harus ditempuh. Oke, aku akan lanjut ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu bagaimana membaca receiver mendapatkan pengaruh rendah dari sistem komunikasi kelompok. Oke, lanjut aja, aku akan bahas receivers mendapat pengaruh rendah dari media massa. Pengaruh rendahnya adalah tidak semua orang mempunyai pemikiran yang sama, sehingga sulit untuk menyatukan pendapat atau kecenderungan ke arah posisi rendah pengaruh komunikasi. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Oke, mungkin itu yang aku bisa sampaikan poin pertama. Aku lanjut ke poin kedua. Di sini poin kedua yaitu bagaimana membaca receivers mendapatkan pengaruh tinggi dari media massa. Oke, lanjut aja, aku akan bahas pengaruh tinggi dalam membaca receiver pada media massa. Dalam media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia dalam berbagai tingkatan, sebagaimana disebutkan oleh Burhan Bungen bahwa media massa secara teoritis memiliki fungsi sebagai saluran informasi, saluran pendidikan, saluran hiburan. Namun kenyataannya media massa memberi efektif lain di luar fungsi itu. Efek media massa tidak saja mempengaruhi sikap seorang, namun pula dapat mempengaruhi perilaku. Bahkan pada tataran yang lebih jauh, efek media massa dapat mempengaruhi sistem-sistem sosial maupun sistem budaya masyarakat, sehingga dicetuskan menjadi, jika ingin menguasai dunia, maka kuasailah media massa. Oke, lanjut, aku akan bahas ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya di sini yaitu bagaimana membaca receivers mendapatkan pengaruh rendah dari media massa. Pengaruh rendah dalam membaca receivers media massa. Pengaruh rendahnya media massa adalah biasanya rendah pada sikap khayalan yang menerima informasi atau berita khayalannya. Adalah massa yang tak terbatas muatan pesan. Sangat banyak media yang digunakan seperti televisi, radio, film, dan surat kabar. Dalam psikologi komunikasi terdapat beberapa pendapat bahwa orang lebih cepat menerima berita karena diawali atau berfokus dengan judul berita tanpa pemikiran latar belakang atau latar kejadian. Efek media massa adalah suatu kesan yang timbul pada pemikiran khayalan akibat adanya suatu proses penyampaian pesan melalui media atau alat-alat komunikasi mekanis. Menurut Stouhart et al. 2011,
adalah suatu perubahan pada pengetahuan, sikap, emosi, atau tingkah laku setiap individu atau seseorang yang mengkonsumsi media tersebut sebagai hasil dari paparan media massa yang dilakukan secara terus-menerus. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan mengenai poin pertama dan poin kedua. Bila ada salah kata, mohon maaf dan semoga bermanfaat. See you.